Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini, maupun secara offline maupun online. Kiranya Kau sertai lindungi kami ya Tuhan. Bila kami dapat memuji dan menaikkan-Mu dengan lancar, dan Kau sertai lindungi kami semua yang ada di sini. Kiranya ibadah kami dari awal hingga akhir ini berjalan dengan lancar. Jauhkan Kau dari kuasa kegelapan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berucap syukur Tuhan. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Haleluya. Ayo kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kita gerakin badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar. 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 Dia senangkan dan girangkan dengan suka. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Lompat tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku lagi ya. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Lagi. Walaupun belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat.
apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Bentar lagi Tuhan kami ingin mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi terang untuk kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berucap syukur Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, hari ini firman-Nya tentang Yesus memanggil ke-12 muridnya. Nah, firman-Nya ini ada di Markus 3 ayat 13-19 dan di Lukas 6 ayat 12-16. Dan ayat firman-Nya pada ayat hafalannya ada di Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, adik-adik pasti baru mengenal yang namanya rabi. Rabi itu kalau di dalam cerita Alkitab, rabi itu adalah guru. Seperti orang pada ahli Taurat itu kan disebut guru sama orang-orang. Begitupun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu itu disebut rabi, yang artinya guru. Karena Tuhan Yesus mengajar dan mengajar itu mesti memiliki murid. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga banyak murid-murid yang mengikuti mereka, mengikuti Tuhan Yesus, termasuk 12 murid Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, pada suatu malam Tuhan Yesus naik ke atas bukit di luar kota Kapernaum. Kemudian dia duduk dan memandang ke bawah ke kota Kapernaum.
di mana ia sudah melakukan banyak sekali mujizat di sana. Tapi di sana Tuhan Yesus bukan untuk melihat pemandangan ya adik-adik, tetapi Tuhan Yesus berdoa meminta kuasa kepada Bapaknya yang ada di surga. Tidak lama kemudian adik-adik mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di atas bukit. Tuhan Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk memilih beberapa orang dari mereka untuk diangkat menjadi muridnya. Ketika mereka diangkat oleh Tuhan Yesus, mereka akan belajar kepadanya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengutus mereka untuk melaksanakan tugasnya adik-adik. Mereka akan memberitakan Injil, mereka juga akan menerima kuasa dan untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Tuhan Yesus mengetahui dengan persis jumlah orang dan siapa yang akan dipilihnya untuk dijadikan muridnya. Karena Bapaknya yang di surga sudah memberitahukannya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa malam-malam, Bapaknya telah memberitahukannya. Ia pun memanggil satu persatu untuk memberitahukan siapa saja yang Tuhan Yesus angkat menjadi muridnya. Lalu ia ingin agar banyak orang mendengar dan melihat serta mengerti siapa yang akan menjadi muridnya. Lalu Tuhan Yesus memanggil satu persatu. Hai Simon, anak Yohanes, panggil Tuhan Yesus. Seorang nelayan yang tampan datang menghampirinya. Tuhan Yesus sudah memberinya nama baru, yaitu Petrus, yang artinya sang batu karang. Ia berdiri di sana supaya mereka melihatnya. Kemudian Yesus memanggil lagi, marilah kepadaku Yohanes dan Yakobus. Kedua anak Zebedeus maju dan berdiri di sebelah Simon. Tuhan Yesus melihat di sekeliling Andreas dan Filipus. Datanglah kemari, kata Yesus. Andreas dan Filipus yang sudah mengenal Tuhan Yesus sejak pertemuan di Sungai Yordan datang dan berdiri dekat murid-murid yang sudah dipanggil. Sekarang sudah ada 5 orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun akhirnya memandang di sekelilingnya dan ada seseorang yang Tuhan Yesus cari. Matanya pun tiba-tiba bersinar di satu orang ini. Kata Tuhan Yesus kepadanya, mari Natanael yang juga disebut Bartolomeus, kemari bersamaku. Tuhan Yesus tidak melupakan teman Filipus yang ia bawa kepadanya waktu ia masih di Yudea. Seorang Israel sejati yang dalam hatinya tidak ada kebohongan. Kata Yesus tentang dia, Natanael maju dan bergabung dengan kelompok murid. Berikutnya, Tuhan Yesus melihat Lewi berdiri dekat agak jauh darinya. Lewi yang disebut Matius, mendekatlah kepadaku, panggil Tuhan Yesus. Kemudian Lewi, bekas pemungut cukai itu pun bergabung dengan murid lainnya. Sekarang sudah ada 7 orang adik-adik yang telah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan akhirnya terus memanggil yang lain dan seorang demi seorang. Siapa saja sih mereka? Di antara kerumunan orang banyak berdiri, seorang bernama Thomas yang juga disebut Didimus, artinya kembar. Thomas dalam hatinya juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Tiba-tiba ia mendengar namanya dipanggil. Thomas yang disebut juga Didimus, engkau kupilih untuk menjadi salah satu di antara 12 muridku. Dengan gembira, Thomas meninggalkan kelompok orang banyak dan berdiri bersama murid-murid yang sudah dipilih. Lalu Yakobus, anak Alfeus, datanglah kepadaku. Juga kau, Tadeus, 2 orang laki-laki yang dipanggil bergabung menjadi muridnya. Belum lama mereka kenal akan Tuhan Yesus, tapi hati mereka sudah bersukacita atas panggilannya istimewa itu. Berikutnya, Tuhan Yesus memandang pada Simon, orang Zelot terkenal sebagai orang yang cinta pada tanah airnya dan bersedia membelanya. Tuhan Yesus melihat kesetiaan Simon orang Zelot ini. Ia memanggil juga supaya ia menjadi muridnya yang setiawan. Sekali lagi mata Yesus memandang ke sekeliling, hanya tinggal seorang lagi yang ia cari. Akhirnya, pandangan mata Tuhan Yesus berhenti pada seorang yang bernama Yudas Iskariot. Tuhan Yesus memandang dengan penuh kasih kepada Yudas Iskariot, walaupun dia tahu bahwa nanti Yudas akan mengkhianati dia. Yudas, kemarilah dan jadilah muridku, panggilnya dengan kasih. Kemudian Yudas bergabung dengan ke-12 murid, dan sekarang mereka telah berjumlah 12 murid. Nah,
12 orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus tadi, adik-adik, mereka telah berdiri dekat Tuhan Yesus ya sekarang. Ia menyuruh yang lainnya pun pulang. Ia ingin bersama dengan murid-muridnya yang dipilihnya pada hari itu. Ia ingin menjelaskan kepada mereka apa yang tugas mereka lakukan nanti. Tuhan Yesus beritahukan kepada mereka bahwa tugas yang terutama bagi mereka adalah tinggal bersamanya dan belajar kepadanya. Kemudian mereka sendiri akan pergi dan memberitakan kabar baik kepada orang-orang di negerinya. Pada mulanya mereka tidak perlu pergi ke luar negeri, hanya mengajar orang-orang di negerinya saja. Mereka akan menerima kuasa untuk menyembuhkan yang sakit dan mengusir setan. Mulai hari itu, ke-12 murid Tuhan Yesus hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka banyak belajar dari Tuhan Yesus dan mengalami banyak peristiwa yang menyenangkan dan juga peristiwa yang sukar. Nah, adik-adik, pada masa Tuhan Yesus hidup, orang-orang biasanya memilih seorang guru atau rabi untuk menjadi pengikutnya. Tetapi hal lainnya dengan murid-murid Tuhan Yesus, mereka tidak memilih Tuhan Yesus adik-adik, tapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita atau memilih murid-muridnya. Tuhan Yesus memilih mereka untuk belajar padanya. Murid-murid tidak dipilih hanya untuk belajar dari Tuhan Yesus saja adik-adik, melainkan untuk berubah, yang berarti melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mari kita lihat bahwa yang dihasilkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, apa yang dihasilkan oleh Lewi atau Matius? Apa adik-adik tahu? Nah, yang mereka hasilkan adalah ia menulis Injil Matius yang masih dihafal sampai hari ini dan dibaca terus. Nah, adik-adik pasti pernah baca kan di Alkitab Matius. Lalu apa yang dihasilkan oleh Yohanes? Tahu nggak adik-adik? Yang dihasilkan Yohanes adalah menulis Injil Yohanes dan 3 buah surat Yohanes dan kitab Wahyu. Lalu apa yang dihasilkan murid-murid lainnya? Mereka mengajar banyak orang, mula-mula di negerinya sendiri dan kemudian di luar negeri. Banyak orang yang bertobat dan diselamatkan oleh karena murid-murid Tuhan Yesus itu. Ini adalah sebuah pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, jadi sebagai murid Yesus, kita harus menghasilkan buah seperti murid-murid Yesus, ke-12 murid dari Yesus tadi. Bagaimana sih kita dapat menghasilkan buah itu adik-adik? Kita dapat menunjukkan teladan sikap yang baik di lingkungan sekolah supaya menjadi kesaksian bagi banyak teman-teman kita, dan teman-teman kita semakin banyak yang mengenal kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, kehidupan adik-adik, kehidupan kita bisa menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi janganlah lupa pada firman pada hari ini kita diajarkan untuk jangan lupa kita menjadi murid Tuhan Yesus yang menghasilkan buah untuk banyak orang. Nah, firman pada hari ini telah selesai. Mari kita berdoa untuk menutup firman pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan kami bisa menjadi murid-Mu yang menghasilkan buah dan bisa memberikan kesaksian kepada orang-orang banyak di luar sana ya Tuhan. Biarlah menjadi banyak orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hadirat nama-Mu kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa ya untuk terus menjadi murid Tuhan Yesus yang berbuah bagi sesama. Dan jangan lupa untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Kau sudah melindungi kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik kami yang ada di sini, dan Kau sertai lindungi mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam hal bersekolah ataupun dalam keluarganya Tuhan. Dalam mereka bisa menjadi berkat-Mu, dalam mereka bisa menjadi buah-Mu yang menghasilkan buah yang bagus ya Tuhan. Mereka bisa menjadi anak-anak-Mu yang teladan kepada-Mu ya Tuhan. Kau sertai lindungi mereka dalam aspek kehidupan mereka satu-satu. Begitupun juga ya Tuhan dengan kedua orang tua mereka, kiranya Kau sertai lindungi mereka
biar menjadi orang tua yang bisa mengasihi anaknya seperti Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya firman-Mu ini yang telah disampaikan tadi bisa menjadi berkat untuk adik-adik di sini. Maksudnya dalam nama-Mu kami berucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, jangan lupa untuk selalu beribadah dan menjadi buah bagi sesama kita. Bye, God bless you.